Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Bertemu kembali di video pembelajaran mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini materi yang akan dibahas adalah analisis SWOT dan evaluasi penentuan jumlah produk. Disimak ya. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 4 elemen kunci yang memengaruhi suatu bisnis, proyek, atau individu. Analisis SWOT terdiri dari strengths, weakness, opportunity, dan threats. Analisis ini bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi yang efektif. Komponen analisis SWOT. 4 komponen utama dalam analisis SWOT dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi strength dan weakness. Faktor eksternal meliputi opportunity dan threat. Strength atau kekuatan merujuk pada kekuatan atau kelebihan sebuah perusahaan untuk mendukung usahanya, seperti sumber daya unik, keahlian khusus, reputasi merek yang kuat, tim yang solid, teknologi canggih, atau proses yang efisien. Contoh, resep makanan yang unik, tim pemasaran yang kreatif, atau paten teknologi. Weakness atau kelemahan merupakan keterbatasan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Kelemahan bisa berupa kurangnya sumber daya, sistem yang tidak efisien, kurangnya inovasi, lokasi yang kurang strategis, atau keuangan yang terbatas. Contoh, modal terbatas, kurangnya pengalaman tim, atau kurangnya brand awareness. Opportunity atau peluang. Faktor-faktor eksternal yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Peluang bisa muncul dari tren pasar, perubahan regulasi yang positif, teknologi baru yang muncul, atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Contoh, meningkatnya tren makanan sehat, kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, atau kurangnya pesaing di segmen pasar tertentu. Threat atau ancaman. Situasi yang datang dari luar dan dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Ancaman dapat berupa persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan, atau bencana alam. Contoh, munculnya pesaing baru dengan harga lebih murah, regulasi pemerintah yang ketat, atau perubahan gaya hidup konsumen. Materi selanjutnya mengenai evaluasi penentuan jumlah produksi. Evaluasi penentuan jumlah produksi dilakukan dengan meninjau kembali kesesuaian rancangan jumlah produksi yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya dengan beberapa faktor lain, seperti permintaan pasar, kapasitas produksi, persediaan proses produksi, biaya dan proyeksi penjualan. 1. Permintaan pasar. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis permintaan pasar terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu tren pasar, perilaku konsumen, prioritas produk. 2. Kapasitas produksi adalah volume atau banyaknya produk yang mampu dihasilkan dalam sekali proses produksi. 3. Persediaan. Analisis persediaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu simpan yang diperlukan sebelum barang terdistribusi ke konsumen. 4. Proses produksi. Identifikasi tahap-tahap produksi menitikberatkan pada waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tiap tahap dan ketergantungan antar tahap. 5. Biaya. Analisis biaya dilakukan untuk mengevaluasi keuntungan dan biaya produksi yang diperlukan. 6. Proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan adalah perkiraan atau gambaran jumlah penjualan suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang analisis SWOT dan evaluasi penentuan jumlah produk. Mari kita ciptakan kelas yang ceria, bersih, dan penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.